Om Swastiastu. Video kali ini merupakan penugasan dari kegiatan Lab 3 mata kuliah Internet of Things plus Lab Program Studi Teknik Elektro Universitas Udayana, di mana kami merupakan kelompok A7. Pada penugasan kali ini, kami diinstruksikan untuk merancang suatu perangkat di mana perangkat tersebut dapat menyimpan dan menampilkan data dari sensor IoT pada web menggunakan ThingSpeak. Nah, pada penugasan kali ini, kami menggunakan dua jenis sensor, yaitu yang pertama ada flame sensor, kemudian yang kedua ada MQ2 sensor. Adapun komponen-komponen yang kami gunakan dalam perancangan perangkat ini yaitu yang pertama breadboard. Breadboard ini merupakan suatu media untuk membuat rangkaian elektronik dengan tujuan untuk melakukan uji coba tanpa harus menyolder. Kemudian yang kedua ada Node MCU ESP8266. Di mana Node MCU ESP8266 ini merupakan suatu board elektronik dengan kemampuan menjalankan fungsi mikrokontroler dan koneksi internet atau Wi-Fi yang nantinya dapat memproses respon dari sensor-sensor yang kami gunakan. Yang ketiga ada kabel jumper. Kabel jumper ini berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika yang akan kami rancang pada perangkat ini. Yang keempat ada flame sensor. Flame sensor berfungsi untuk mendeteksi adanya cahaya api dengan metode optik, yang mana flame sensor ini akan mendeteksi penyerapan cahaya pada gelombang tertentu. Flame sensor ini juga mampu membedakan antara cahaya api dengan cahaya yang lainnya seperti cahaya lampu. Yang kelima ada MQ2 sensor. MQ2 sensor ini merupakan sensor gas yang digunakan untuk mendeteksi konsentrasi dari LPG, asap, alkohol, propana, hidrogen, metana, dan karbon monoksida di udara. Kemudian yang terakhir ada micro USB. Micro USB ini digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat elektronika yang telah kita rancang ke laptop, yang kemudian nanti perangkat elektronika yang telah kita rancang itu akan terhubung dengan kodingan pada Arduino IDE, kemudian tersambung pada platform ThingSpeak. Setelah mempersiapkan komponen-komponen yang digunakan, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah merancang perangkat IoT. Bisa dilihat, pada flame sensor ini terdapat 3 pin. Yang pertama ada pin D0, kemudian VCC, dan ground. Yang kedua, pada MQ2 sensor itu terdapat 4 pin, diantaranya adalah A0, D0, ground, dan VCC. Masing-masing pin pada flame sensor dan MQ2 sensor akan dihubungkan dengan pin-pin yang terdapat pada Node MCU ESP8266, di mana pin D0 pada flame sensor akan dihubungkan dengan pin D0 juga pada ESP, kemudian pin VCC dihubungkan dengan pin 3V3 pada ESP, dan untuk pin ground dihubungkan dengan pin ground juga pada ESP. Untuk MQ2 sensornya, pin A0 akan dihubungkan dengan pin A0 juga pada ESP, kemudian groundnya akan dihubungkan dengan ground, dan VCC akan dihubungkan dengan P input pada ESP. Dengan hal itu, perangkat IoT menggunakan dua sensor sudah selesai dirangkai dan datanya siap ditampilkan pada ThingSpeak dengan menghubungkan terlebih dahulu ke laptop. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana membuat channel ThingSpeak untuk menampilkan data dari sensor gas dan api. Pertama, buka web ThingSpeak terlebih dahulu. Lalu kita login. Kemudian, jika belum ada channelnya, bisa klik New Channel. Ini untuk nama channelnya, bebas penamaannya. Lalu ini untuk field-nya. Yang pertama itu karena kita menggunakan sensor gas dan api, jadi kita beri nama sensor gas dan api. Untuk membuat fieldnya itu bebas berapa yang kita perlukan.
Di sini kita menggunakan field 1 sebagai gas sensor dan field 2 sebagai flame sensor, yang nantinya akan disesuaikan dengan codingan pada Arduino IDE-nya. Field 1 sebagai untuk sensor gas, dan field 2 untuk sensor api. Lalu jika sudah, maka bisa di-save channelnya. Berikut merupakan tampilan dari channel ThingSpeak untuk di awal pembuatan. Kemudian di sini kita bisa melihat API case, yaitu yang ini, yang nantinya digunakan pada codingan Arduino IDE-nya untuk coding di sininya. Lalu jika ingin mengedit channelnya kembali, maka bisa klik channel setting dan bisa menambahkan field atau menambahkan deskripsi dan sebagainya. Dan untuk menghapus data dari channelnya berupa data inputan pada grafik-grafiknya, maka bisa klik clear channel. Dan untuk mendelete channelnya bisa klik delete channel. Halo, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana program atau kode dari project ini untuk menampilkan data sensor api atau flame sensor dengan sensor gas atau MK2. Nah, pertama-tama kita akan menggunakan library yaitu MK2.h, yaitu untuk library sensor gas. Lalu ada SP8266 Wi-Fi.h, itu untuk SP8266 Wi-Fi-nya untuk terhubung dengan Wi-Fi. Terus kita mendeklarasikan atau membuat variabel sensor gas dan sensor api yang berupa tipe data integer. Lalu sensor gas itu adalah A0 dan sensor api dan itu adalah D0. A0 dan D0 ini adalah sesuai dengan rangkaian di mana kita menghubungkan sensor pada board Node MCU 8266 itu. Terus di sini ini adalah kita membaca sensor gas itu sebagai MQ2. Ini dari library-nya, kodenya. Lalu untuk menghubungkan Node MCU 8266 ESP8266 ke Wi-Fi, kita memerlukan SSID sama pass ini. Untuk SSID dan pass ini adalah jaringan atau internet yang kita pakai. Lalu ada APK, ini adalah write APK yang didapat dari website ThingSpeak. Lalu ada server, itu adalah api.thingspeak.com. Untuk feed setupnya kita akan mencoba untuk mengkoneksikan WiFi dengan ESP8266.h 8266. Ini kita mencoba untuk masuk menggunakan SSID dan pass. Nah, while Wi-Fi status tidak sama dengan WL connected, jika true maka akan dicetak atau di print titik. Jadi kalau Wi-Fi statusnya itu tidak sama dengan WL connected atau tidak terkoneksi, maka ini di print. Lalu kita ketika false, artinya Wi-Fi statusnya itu sama dengan WL connected, maka di print ini Wi-Fi connected. Lalu kita membuat pin modenya, itu sensor api dan sensor gas sebagai input. Untuk void loop, ini kita juga mendeklarasikan suatu variabel. Variabel gas itu berupa tipe data float, yang isinya adalah analog read. Sensor gas itu membaca sensor gas secara analog, dan api, variabel api dengan tipe data integer, kita membaca digital sensor api.
Nah, kenapa ini berbeda untuk gas analog read dan api digital read? Itu karena pada sensor api yang kami gunakan cuma ada 3 pin dan itu pun pin digital. Jadi tidak ada pin analog. Maka cuma bisa membaca digital. Lalu ini kita mencoba untuk mengirimkan data ke ThinkSpeak. Jadi di sini kita ada field 1 itu adalah sensor gasnya. Artinya grafik pertama itu adalah sensor gas. Grafik kedua atau field 2 itu sensor api. Nah, di sini gasnya itu dibagi 1023 itu nilai maksimum eh, nilai yang dapat dideteksi oleh sensor gas. Jadi nilai yang dideteksi per nilai maksimum kali 100. Itu akan berupa persen. Terus api, sensor api itu nanti datanya akan 1 dan 0 atau bilangan biner karena di sini digital read. Di 1 itu tidak terdeteksi, 0 itu mendeteksi api. Nah, di sini kita mengirim data. Nah, ketika ini benar, akan dijalankan lalu ke sini. Kalau tidak, ini tidak memenuhi, maka langsung ke client stop serial print. Akan mencetak waiting terus delay 1500. Nah, di sini ThinkSpeak itu minimum untuk setiap update itu adalah 15 second. Nah, untuk lebih lanjut akan menjelaskan tentang flowchart. Jadi seperti ini, tadi ada menggunakan variabel library mk2.h dan sp826 wifi.h. Lalu ada mendeklarasikan variabel, ini untuk variabel APK, SSID, path sama server. Lalu untuk mencoba login ke jaringan wifi. Nah, ketika wifi statusnya itu tidak sama dengan WL connected, maka ini akan mencetak ini titik, terus ke loop. Nah, kalau ini salah, artinya wifi-nya sudah terkoneksi, maka akan dicetak tulisan wifi connected. Untuk halaman kedua, ini pin mode, sensor api itu input, sensor gas input, analog read untuk sensor gas dan digital read untuk sensor api. Nah, di sini ketika client connect pada server itu api.thinkspeed.com dan port 80, ketika itu true maka akan mengupload data ke ThinkSpeak. Nah, ini akan terus ke loop sampai ini false. Jika false, ini akan client.stop akan menampilkan tulisan waiting, terus delay 1500 dan berhenti. Nah, mungkin itu untuk kode dan flowchart-nya. Oke, setelah itu kita akan mengupload untuk kodenya ke board.mcu SP8266. Nah, setelah itu kita akan ke website ThinkSpeak. Jadi di sini ada 2 field. Field 1 itu untuk gas sensor dan field 2 untuk flame sensor. Setelah itu kita akan mencoba untuk gas sensor dengan korek api yang dikeluarkan gasnya saja tanpa api. Di sini pada data yang terkirim pertama itu ada 78,2%. Jadi memerlukan cukup waktu untuk menampilkan datanya, yaitu 15 detik minimal di ThinkSpeak. Nah, saja 100%. Jadi caranya seperti gambar di video di samping dengan menekan bagian kuning pada korek. Lalu untuk flame sensor kita dengan korek api juga untuk menghidupkan apinya.
Di sini untuk flame sensor pada ThinkSpeak itu kami menggunakan digital read. Jadi datanya cuma 1 dan 0. Jadi 1 ketika sensor tidak mendeteksi dan 0 ketika sensor mendeteksi.